Aku nih cewek, tipe tuh yang nggak suka nunggu orang lama-lama, apalagi tanpa kepastian. Ya suruh siapa kerja di luar negeri pulangnya sampai lama banget. Ya jangan nyalain aku dong kalau aku udah nikah sama orang lain. Asal kamu tahu ya, aku sudah bertaruh nyawa, bertaruh hidup, bertaruh semuanya hanya untuk bisa menikah dengan kamu. Aku kirim semuanya dengan kamu, biar kamu menabung, biar kamu mempersiapkan pernikahan kita. Omongan kamu ini dijaga ya udah. Sekarang kamu pergi aja. Denger ya, inget itu ya, aku tuh nggak pernah sayang sama kamu, aku tuh cuma sayang sama duit kamu. Dengerin baik-baik. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana Kok turun di sini, Bos? Di sini, Bos. Kamu banyak tanya, Rip. Sudah bawa tas saya yang besar. Bos. Oh, berat banget nih, Bos. Rip, ternyata masih ada yang kenalin saya, Rip. Siapa, Bos? Sini, sini. Mana tasnya? Siap, Bos. Jadi begini, Rip. Kenapa saya suruh berhenti kamu di sini? Sebenarnya ada tujuannya. Saya kan merantau udah lama, Rip. Ya, Bos. Saya di sini ini mempunyai calon istri, Rip. Jadi calon istri saya itu nggak tahu kalau misal saya udah kaya, saya udah pegang perusahaan, saya sudah dipercaya orang di kota, ya kan, sampai saya bisa membangun perusahaan sendiri, sampai saya juga punya supir, punya karyawan. Nah, saya mau tetap terlihat miskin, tetap terlihat apa adanya. Ya meskipun penampilan saya seperti ini kan paling tidak saya jalan kaki lah. Siap, Bos. Paham, Siap, Bos. paham. Paham, Bos. Nah, terus sekarang ini saya ini rencananya mau menuju ke rumah calon istri saya, namanya Meme. Oh. Meme Suratma Adjatmiko PT apa kalau nggak salah, pokoknya sekampung namanya. Kayak PT kayak pabrik gula, Bos. Nah, namanya memang PT, tapi singkatannya saya nggak paham apa. Oh, siap. Nah, jadi intinya kesimpulannya ingin terlihat sederhana lah. Siap. Dia mau nggak sama saya? Semisal kalau saya miskin, semisal saya nggak bawa apa-apa, dia tetap menerima nggak sama saya. Intinya saya mau cari yang tulus gitu aja, ya. Siap, Bos. Siap, Bos. Setiap sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setiap bulan lah saya selalu kirim uang, dan dia tidak tahu uang itu saya dapatkan dari mana. Siap. Paham, Bos. itu step pertama. Step kedua, saya minta tolong sama kamu. Kalau semisal ada orang yang tanya kamu siapa, aku pakai mobil bagus begini, karena mobil di desa ini nggak ada yang seperti ini. Oh, siap, Bos. Paham ya? Paham, Bos. Kamu bilang aja ya kalau kamu itu bos, kamu Siap. ingin cari istri di sini, paham? Siap. Kamu kan juga belum punya istri. Oh, iya, Bos. Intinya jangan bocorkan identitas saya. Jangan pernah bilang bahwa saya adalah bos kamu dan bahwa kamu adalah supir saya. Siap. Paham? Siap. Biar saya nggak ketahuan, Rik. Oh, siap, Ya. Bos. Siap, Bos. Biar penyamaran saya itu tuh Tetap aman ya, Bos ya. tetap aman. Siap. Sekarang saya bawa ini, terus kamu jaga mobil, jangan pernah kemana-mana. Pasti saya akan balik. Ya. Siap, Bos. Paling sekitar 3 jaman lah. Saya cuman ingin mengetahui calon istri saya seperti apa Oh, sekarang. siap, Bos. Paham ya? Aman, Bos. Apa lagi ya, Rip ya? Kok saya kayak ada yang kelupaan ya, Rip ya? Saya jalan ya, Rip. Oh ya, Bos. Semoga sukses, Bos. Ini Rip. Iya, Bos. Aduh. Kalau kamu bingung, kalau kamu lapar, kamu cari warung-warung dekat ya. Siap, Bos. Terus kamu cari rokok apa segala macam dah. Siap. Soalnya saya nggak lama. Oh, siap, Bos. Jangan kemana-mana, Rip. Siap. Handphone stay. Oke, Bos. Siap. Semoga sukses, Bos. Rip. Apalagi, Bos? Gak jadi, Rip. Ya elah, Bos Fajar. Ada-ada aja Bos Fajar nih. Masa saya disuruh nungguin di mobil disuruh jaga. Oh iya, kunci dulu ah. Oh sip. Mantap. Bos Fajar ada-ada aja Bos Fajar ini. Disuruh nungguin di mobil. Tidak apa-apa, sambil cari-cari cewek di sini.
Mungkin aja di sini ada cewek jomblo. Lumayan lah buat jadi istri. Nah ya. Oh, sana mungkin ada warung. Sana aja, lebih enak. Ya dah, sana aja wis. Tetaplah tersenyum Dinda, tinggalkan segala duka lara. Jalan hidup masih terbentang, usahlah kau risaukan. Tetaplah bahagia Dinda, meski hidup tiada sempurna. Raih segala asa dan cita, buat semua bermakna. Shalalalala, shalalalala, shalalalala. Raih segala asa dan cita, buat semua bermakna. Raih segala asa. Aduh, ada apa Novi? Ari, Novi. Ini siapa? Fajar. Iya. Kok Alhamdulillah. tambah seksi, kok tambah ganteng. Gagah gitu dong. Kerja apa kamu Fajar? Alhamdulillah aku jadi kuli. Kuli. Kamu sekarang banyak uang ya, motor segini bagusnya kamu banting-banting. Lupa Fajar. Cari semangatnya Fajar. Fajar, kamu apa kabar di perantauan, gimana? Kerasan, betah di sana ya? Terusan nggak pulang nih udah berapa tahun ya? Udah lama nggak Iya, berapa tahun pulang. Fajar? Berapa tahun ya di sini Novi? Kayaknya, 10 apa 5 ya? Oh iya. Enggak nyampe 10 tahun, 5 tahun. 5 tahun. Oh iya, kalian kan Kabarnya? ya kabar aku alhamdulillah sehat, baik. Cuman ya beginilah aku pulang, aku cuman bisanya jalan kaki. Jalan kaki Fajar. Iya, namanya juga nggak Masa punya. jalan kaki Fajar. Iya, ini masa pakai apa? Masa pakai motor? Nih kaki yang jalan. Kalian apa-apaan malah bisik-bisik di sini? Hah? Enggak, ini loh katanya Ari pengen sepatunya, pengen celananya. Iya. Iya. Oh, pengen sepatu aku? Enggak Fajar, enggak. Nggak apa-apa. Kalau Nggak, kalau semisal mau diambil nggak apa-apa. Nggak. Aku kasih sama kamu. Nggak. Aku masih ingat, kamu kan sahabat aku dari kecil, dari TK, SD, SMP. Ya, masa cuma sepatu kayak gini nggak boleh nih kalau mau dipakai? Enggak jadi deh Fajar. Katanya Hah? terus habis ini mau kemana Fajar? Oh, aku mau ke rumah. Ya biasalah calon istri aku, si Meme. Oh, si Meme kayaknya ini harus Ya. dipijet dulu kayaknya di rumah ya. Jadi Ini Meme lagi apa apa? ada acara apa? Iya, ada ya di acara, rumahnya? Meme. Kayaknya Oh, lagi sholawatan. bangun. Bukan selawatan. Oh, ya udah aku samperin ya. Jangan. Jangan. Kayaknya Ini kok pulang dulu. Iya, pulang harus dulu. minum susu, Iya, harus minum air iya. terakhir supaya fit Biar saya badannya ketemu pijetin. Meme. Ya. Iya. Karena Meme masih ke salon, perpecantik diri. kok minum Ektrajos kan? Ya biar sehat mak, biar Fajar kuat, biar kalau ketemu Meme, wah udah pulang udah ganteng. Iya, biar fresh. Iya. Tapi Meme tambah sehat kan? Gemoy. Gemoy, sehat walafiat. Ah. Iya kan? Iya. Alhamdulillah. Kalau semisal Meme tambah sehat, tambah baik, nanti aku undang ke acara pernikahan aku. Gimana? Ya. Gimana Novi? Sama wah. Ya. Semoga sakinah mawadah Ada warahmah. warahmah. Iya, alhamdulillah. Kalian juga doain aku ya, semoga acara pernikahan aku juga lancar. Terus kamu juga gimana? Kamu kan udah gede sekarang. Kalau dulu kita sama-sama kecil, Ari juga gimana? Apa kalian sudah punya jodoh? Jodoh. Apa sudah mau nikah? Nggak peka sih. Ya. Ya gak peka sih. Kan biar langsung bareng-bareng akad gitu. Aku sama Meme, kamu sama calon suaminya. Iya, cuman calon suami aku masih belum peka, dia nggak tahu. Oh, kamu sudah punya calon suami?
Enggak, bukan calon suami sih, maksudnya aku tuh suka sama dia. Tapi gimana ya, nggak peka ya kan ya Ria. Oh, berarti kamu sudah Kasih paham aja Novi, kasih paham. Beruntung banget ya laki-laki yang memang benar-benar mencintai kamu. Beruntung banget juga laki-laki yang sudah dicintai sama kamu. Cuman laki-laki itu memang goblok sih, nggak paham dengan perasaan kamu. Goblok. Gimana Novi? Ya, Iya. Iya. ini dari tadi kalian berdua ngapain ya? Hah? Enggak, kenapa? Enggak, matanya kayak kelilipan kena pasir atau kena debu barusan. Enggak. Ini aja deh Novi, saya mau Ah, isi mau apa? beli Mau kapur apa? ya. Kapur? Ini, iya, mau beli kapur. Ngapain beli kapur? Kamu kan nggak, wah, nih nggak adil nih. Nggak Ya, adil nih, dunia nggak adil ya, nih. katanya Langsung main mau- pergi nih. Ari, bangun rumah sekarang ya beli kapur. Iya, bangun rumah di rumah. Oh ya udah, hati-hati. Ya. Nanti sehabis dari rumah Meme aku mampir ke rumah kamu ya. Wih, keren motornya Ari. Bisa ngangkat. Fajar, Iya gimana? Agak sini, pinggir jalan nah. pengen ngomong sesuatu tapi aku nggak tahu harus dari mana mulai ngomongnya. Kamu gak usah gugup, yang penting tenang, santai. Kamu mulai aja percakapannya. Kamu mau apa? Mau bakso, mie ayam, batagor, cireng, sosis, cimol, molen, cilok, jasuke, roti Mariam. Aku tuh nggak mau itu. Fajar, Meme tuh udah nikah sama orang lain. Kamu yang serius? Aku ini udah merantau jauh-jauh cuman karena Meme loh Novi. Iya aku tahu, tapi aku serius. Aku tahu perjuangan kamu ke Meme itu seperti apa. Tapi omonganku ini emang beneran. Nih, kalau kamu nggak percaya, tuh foto pernikahannya Meme sama pria lain. Kamu sabar ya. Aku nggak bermaksud untuk nyakitin kamu. Cuman kalau aku nggak bilang, terus kamu ke rumah Meme, aku takutnya kamu kenapa-napa. Aku bingung harus bersikap apa. Sedangkan aku merantau jauh-jauh, aku mengadu nasib, mengadu nyawa, mengadu atau menaruh semuanya harapan aku untuk dia. Karena kamu tahu sendiri kan, nenek aku sudah meninggal. Aku di sini cuma sama nenek. Terus Meme tega-teganya mengkhianati aku. Coba aku lihat foto suaminya. Jangan, nggak usah. Nanti kamu tambah sakit hati, Fajar. Ya udah. yang Terus suaminya Meme apa lebih baik daripada aku atau Kiai atau siapa? enggak, dia. Aku dengar-dengar si preman, Fajar. Aku tuh kan udah bilang. Preman gimana? Preman pasar. Fajar, aku kan udah bilang sama kamu kalau Meme itu nggak baik buat kamu. Aku kan udah bilang, cuman ya karena kamu bahagia si Meme, ya udah. Aku maunya sahabatku seperti apa? Aku sebenarnya bukan bahagia sama si Meme. Cuman Meme memang aku rasa dia tulus sama aku. Makanya aku mengiyakan saja perasaan dia. Karena aku sebagai laki-laki harus tanggung jawab sama wanita. Jadi aku membulatkan tekad karena aku tahu kalau aku orang miskin, aku membulatkan tekad aku merantau. Hanya untuk mengubah nasib keluarga aku, merubah nasib ketika aku menikah dengan Meme. Cuman aku masih kurang percaya kalau misal Meme itu menikah lagi. Tapi dengan semua yang kamu tunjukin, Sabar ya, iya namanya juga manusia pasti dikasih ujian ya. Mungkin ini ujian kamu. Kamu pulang-pulang dari merantau jauh untuk Meme, ternyata Meme udah nikah. udahlah, nggak usah bahas Meme. Itu biar menjadi urusan aku. Oh iya, laki-laki yang menjadi calon suami kamu siapa? Sebenarnya Fajar, Sebenarnya aku dari dulu tuh suka sama kamu. Ya kamunya aja yang nggak peka. Aku dulu perhatian lebih sama kamu. Aku sama Arik sahabatan. Cuman untuk ke kamu, aku memang sahabatan. Cuman aku nggak bisa nutupin perasaanku. aduh, kamu nggak salah orang jatuh cinta sama aku. Maaf ya kalau aku suka sama kamu. Ya namanya juga perasaan nggak bisa dibohongin Fajar. Dari dulu udah aku pendem. Sebenarnya perasaan aku juga berkata seperti itu Novi. Cuman
Aku berpikir kalau aku membesarkan egois aku, kalau aku membesarkan perasaan aku, malah yang terjadi adalah persahabatan kita akan rusak. Karena di mana-mana persahabatan pasti akan dirusak dengan yang namanya perasaan. Dan aku nggak mau itu terjadi. Waktu dulu aku pernah berpikir seperti itu. Makanya aku tidak memberanikan diri untuk mengatakan semuanya terhadap kamu. Kalau Meme kan bukan sahabat aku. Ya jadi aku mau putus ataupun mau ditinggal sama dia, pikir aku dulu ya udah aku selesai sampai itu aja sama Meme. Cuman sama kamu, aku, kamu, Ari memang sudah sahabatan bertiga sangat lama sekali, malah dari kecil. Jadi aku takut ketika aku mengungkapkan semua perasaan aku, kamu malah ngejauhin aku, Ari malah ilfil sama aku, itu yang terjadi sama aku. Ya. Sebenarnya kalau Ari sih udah tahu, cuman dia diem karena sama aku disuruh diem. Berhubung kamu sudah menyatakan semuanya sama aku juga nggak bisa jawab hari ini, Novi. Sebelum aku klarifikasi sama Meme apa yang sebenarnya terjadi, apa benar dia sudah menikah apa belum. Ya tapi aku usahakan klarifikasi dan sinkronasi itu selesai pada hari ini. Ya udah, karena kamu berani, habis ini selesai aku pulang dari rumah Meme, kamu ganti baju ya. Aku mau ngajak kamu jalan-jalan ke kota. Ya udah. Boleh sama Arik juga. Ya udah, enggak berdua ya. Aku mau pamit dulu ya. Aku mau ke rumah Meme. Ya. Ya, berdua. Ya, sampai ketemu nanti sore. Iya, Fajar. Ya. Kasihan betul si Fajar, jauh-jauh pulang merantau, malah ditinggal nikah sama Meme. Ujian. Semoga aja si Novi bisa jodoh sama si Fajar. Kan enak, cocok, ganteng, cantik. Kurang apa sih? Ya pastilah anaknya juga cantik atau ganteng. Masuk. Bah. Kamu ngapain di sini? Lah kan tunggu kamu, Novi. Kapurnya mana? Gak ada. Kan saya cuma mau ngantar di Novi, biar kamu itu bisa bersamaan dengan Fajar, ya kan? Betul kan? Betul. Nah, kamu kenapa kok masang muka-muka itu, Novi? Aku tuh tadi udah nyatain perasaanku ke Fajar, cuman katanya Fajar tunggu dulu Novi. Tapi sebelum itu sih Fajar kaget kalau aku tuh menyatakan perasaan karena aku tuh suka sama dia dari dulu. Terus. Terus katanya Fajar, ya nggak enak Novi kalau misalkan aku sama kamu langsung pacaran, ya apa kata orang-orang. Terus nggak mungkin dong, takutnya nanti aku tuh hanya dijadikan pelampiasan sama Fajar. Ya kamu tahu sendiri kan, Meme tuh udah nikah sama Syahrul. Terus Fajar tuh nggak percaya, jadi dia masih memikirkan atau apa gitu, nggak ngerti aku. Iya Novi, itu butuh gimana ya? Butuh bukti. Masa cuma bukti satu orang, kan pasti 3 orang lah maksimal bukti paling. Iya juga sih, tapi gimana ya, apa aku nggak salah kan kalau aku nyatain perasaan Nggak salah Fajar? Novi, kan Bener kan? iya Nggak bener lah. Kan siapa? Kan si Meme itu kan sudah nikah sama si Syahrul. Ya otomatis lah. Ya pendekatan lah. Tuh. Ya kalau aku sih berharapnya gitu, cuman ya si Fajar katanya masih mau mikir-mikir gitu, ya mungkin dia nggak enak ya sama Meme, mungkin dia juga ingin cari tahuin sebenarnya seperti apa. Ya minggiran dulu Novi. Pacar kamu? Ya bukan Novi. Oh, Tante. dia senyum-senyum sama kamu. Ya udah kita cari makan rumput kamu aja. Rumput kamu, maksudnya kambing kamu. Ya yuk, biar gak galau. Ya, aku ada belakang ya. Ya. Kamu mau kan ngibur aku? Iya, yuk siap Novi, siap. Yuk. Ya itu. Nah, sudah. Ya susah dong, Bang Ari. Bismillah. Sudah mau berangkat kerja juga. Ini istriku kemana sih?
Sayang. Sayang, cepetan. Kemana sih? Istriku memang nggak pernah sapuan apa ya? Wadah kayak gini taruh di sini. Ini kan harusnya ada tempat sampah. Gimana sih? Aduh, apa sih? Ini masih pagi, kamu teriak-teriak. Kamu nih gak malu apa didengarin sama tetangga? Oh, bodoh amat. Kamu itu jangan cuma santai-santai aja di sini. Ya namanya juga cewek kan, siap-siapnya mesti lama. Siap-siap lama. Kalau aku datang lambat ke pasar, bisa-bisa aku gak dapat uang. Terus kita mau makan apa, ha? Iya bodo amat, suruh siapa kamu kerjanya cuma di pasar doang. Aku ini bekerja seperti apapun itu buat kamu, bukan buat orang lain. Lagian lebih baik kamu diam, gak usah ngurusi pekerjaan aku. Meskipun aku kerjanya cuma nagih-nagih uang ke orang gak jelas, gak apa-apa. Yang penting kamu bisa makan dan kamu bisa happy. Aduh mas, ngapain juga kamu? Kalau memang mau ke pasar, kamu bisa jalan sendiri kan? Gak usah ngajak-ngajak aku. Aku itu males. Nih, pasangin dulu punya suamimu. Yoga. Dulu, pasangin dulu ah. Enggak. Pasangin dulu. Aku itu bukan babu kamu, mas. Aku ini istri kamu. Kamu di sini meskipun cuma seorang istri, harusnya kamu itu membersihkan semua yang ada di rumah ini. Bukan cuma leha-leha, main HP doang. Emang enak jadi istri seperti itu? Mas, aku nikah sama kamu itu bukan mau jadi pembantu kamu, mau jadi istri kamu, mas. Tapi kalau kamu nikah sama aku cuma mau dijadikan pembantu buat ngerjain pekerjaan rumah, mending aku gak nikah sama kamu. Aku nih cari suami tuh yang bikin aku tuh senang. Jaga omongan kamu ya. Aku ini meskipun pekerjaannya gak jelas, meskipun pekerjaan aku cuma nagih uang ke orang-orang, aku semua ini aku lakukan buat kamu. Kamu ini harusnya rumah ini dirawat, bukan cuma santai-santai aja. Lagian main HP setiap hari, emang gak bosen apa? Harusnya itu kamu kalau sebagai seorang istri itu wajib hukumnya buat menafkahi suami. Diajak malam aja kamu kadang bilang capek. Gimana? Istri menafkahi suami? Nggak salah, nggak kebalik. Menafkahi secara lahir batin. Jak malam aja kamu kadang. Aduh mas, kalau kamu cuma maunya kayak gitu doang, kamu mau ngapain nikah sama aku? Toh uang belanja tiap hari kurang-kurang ke aku. Meskipun kamu bilang kurang-kurang, itu mobil itu sudah membuktikan kalau aku sebenarnya itu mampu buat bahagiain kamu. Yang salah ini kamu, rumah gak pernah dirawat. Tuh. Toh kamu beliin aku mobil kan bukan beliin aku mobil yang baru. Itu kan bekas mas, itu pun kamu tuh belum lunas mas. Meskipun belum lunas atau apapun, yang penting sekarang kita sudah punya mobil. Lagian ini nih, harusnya tempat aqua seperti ini nih dibuang ke tempat sampah. Malah kamu taruh di pot. Ya udah Mas Harul kan punya tangan, udah kan bisa buang sendiri mas, tanpa Mas Harul nyuruh aku buat ngebuang itu sampah. Gini nih kalau istri memang gak jelas. Aku nikahin kamu itu secara serius. Nafkah aku juga sudah aku berikan secara tiap hari kok. Ya, tapi nafkahnya kan kurang mas. Itu pun aku tiap hari disuruh nyapu Oga mas. Cuma nyapu, cuci piring, cuci baju. Aku mau masak, gak mau mas. Mending kamu tuh cari pembantu. Jangan aku yang disuruh. Kamu itu harusnya bersyukur memiliki aku. Aku meskipun penampilannya seperti ini, meskipun pekerjaanku gak jelas, aku masih menafkahi kamu dan juga aku masih merawat kamu sebagai seorang perempuan. Ya iyalah, daripada kan itu tugas suami. Udah, ini kita mau kemana mas? Masa kamu lupa sih, sekarang ini aku mau ke pasar. Kalau kamu terlambat kayak tadi, masih persiapannya sampai berjam-jam seperti itu, bisa-bisa aku gak punya uang. Ya maklum lah, daripada kamu ketemu teman-teman kamu aku dalam keadaan kumuh gitu, nggak malu. Kamu itu kalau tidur bangunnya harus pagi, jam 5 gitu, siap-siap biar kita langsung berangkat, kita punya uang. Kamu masih jam 8 baru bangun. Ya udah kan aku tidurnya enak, nyaman daripada aku harus keluar panas ini. Meskipun tidurnya kamu nyenyak, harusnya kamu itu bangunnya gak kesiangan seperti sekarang ini. Nih loh, perut belum makan. Harusnya kamu sudah menyiapkan dari tadi. Udah sini. Kenapa sih mas? Kalau buat sarapan tuh mas beli aja deh. Gak usah nyuruh aku buat masak-masak tiap hari. Aku tuh males mas, aku tuh capek. Kalau kita beli setiap hari, itu mobil gak bakalan lunas kita bayar. Bisa-bisa itu mobil langsung pergi gitu aja. Nikah sama pembantu aja deh kamu mas. Daripada aku harus jadi pembantu.
Kedepanan dong, Mas. Kamu ini kerjanya cuma ngomel-ngomel aja setiap hari. Emang apa gak bosen apa? Harusnya kamu itu membantu suami buat berangkat kerja. Ikut suami. Mana ada sih, Mas? Suami itu mau kerja masih ngajakin istrinya. Suami tuh kerja sendiri di rumah tuh cuma. Iya, kalau memang istrinya itu bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Kalau kamu malah leha-leha, kan lebih baik aku bawa aja ke tempat kerja. Ya udah lah, daripada aku digoda-goda orang, digoda-goda teman kamu mau. Aku diambil orang. Kamu beneran gak mau ikut? Kalau memang kamu gak mau ikut, ya udah. Mulai sekarang aku gak bakal nafin kamu. Gimana? Ya deh, Mas, aku ikut. Ayo cepetan. Banget. Ya udah, ayo cepetan. Tunggu dulu. Nih, sepatu ayo cepetan. Udah, Mas. Pasang sendiri. Mas Sarul kan punya tangan kan. Nggak. Cuma masang sepatu doang masih nyuruh Nggak istri. mau. Nggak mau, Mas. Biar kamu ini harusnya Mas, ayo cepetan udah. Ih, telat banget sih jadi suami. sebagai seorang istri, aku pengen nih sepatuku diiketin. Ayo cepetan. Ogah. Cepetan. Mas, kamu mau jalan apa enggak? Kalau emang enggak, aku enggak ikut. Ya udah. Kamu ini disuruh ngebantuin suami gak mau. Ayo pegangan. Udah, ini rempong banget sih jadi suami. Apa coba? Ya Allah, apa benar Meme sekarang udah menikah? Apa benar semua yang dikatakan sama Novi bahwa Meme memang sudah menikah dengan preman pasar? Padahal udah jauh-jauh aku merantau, aku mengadu nasib, aku mengadu nyawa hanya untuk menikah dengan dia. Dia pun dulu pernah menyuruh aku dan dia juga sering menyuruh aku untuk merantau. Aku merantau juga karena dia. Tapi kenapa malah sekarang semuanya malah berantakan? Malah Meme meninggalkan aku demi laki-laki lain. Berarti selama ini aku mengirim uang terhadap Meme. Setiap 2 bulan, setiap 4 bulan aku kirim uang 2 juta, 5 juta, 20 juta, bahkan 50 juta untuk mempersiapkan semua pernikahan, dekorasi dan semua biaya pernikahan kita. Meme malah menikah dengan pria lain. Berarti semua biaya yang aku kirim itu dia buat untuk menikah dengan pria lain yang jelas-jelas aku tidak mengenal dia siapa. Kalau dia menikah dengan kiai, dia menikah dengan pejabat, dia menikah dengan laki-laki yang lebih baik daripada aku masih siap menerima. Aku juga masih lebih legowo hati ini. Tapi kenapa dia sekarang malah dikabarkan menikah dengan preman pasar? Apa tidak ada laki-laki lain? Aku juga tidak mengenal. Seperti apa preman pasar yang menikah dengan Meme itu? Tapi aku gak boleh percaya begitu aja. Ini kan cuma dari versi si Novi. Aku masih belum cross check, aku masih belum sinkronkan versi dari Meme. Tapi enggak, Novi gak mungkin berbohong sama aku. Aku lebih paham karakter Novi dan aku lebih paham sifat Novi. Novi bukan tipikal orang yang suka mengadu domba setiap manusia. Kalau begitu, aku sekarang harus ke rumah Meme. Ini sapiku campur terus. Nggak tahu apa kalau hati aku sekarang lagi sedih, malah ngoceh terus dari tadi. Iya, aku sekarang harus ke rumah Meme. Aku harus mempertanyakan semua ini. Apakah kabar ini memang desas-desus ataupun memang kabar ini benar-benar terjadi? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kabar ini hanya desas-desus saja. Aku gak nyangka banget sama si Meme. Ternyata benar. Meme memang udah benar-benar mengkhianatin aku. Dia gak pernah berpikir bahwa aku udah jauh sekali merantau. Buat siapa coba? Ini buat dia. Pikiran Meme kemana sih? Hati Meme juga kemana? Padahal dulu yang ngejar-ngejar aku adalah Meme. Sampai dia memohon-mohon terhadap almarhum nenek aku untuk menikah dengan aku. Malah sekarang aku kejebak hujan lagi. Ini semua gara-gara Meme. Harusnya kalau memang semisal dia adalah wanita yang punya komitmen,
dia sadar apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan sejak dulu waktu aku berangkat merantau. Dia mau menunggu aku, dia rela berkorban tidak menikah karena mau menunggu aku sampai aku sukses. Setelah semuanya tercapai, dia malah menikah dengan preman pasar. Kenapa dia nggak menikah dengan kiai saja, yang jauh lebih baik daripada aku? Menikah dengan ustadz, ataupun dia menikah dengan ya yang punya keimanan yang lebih tinggi daripada aku. Tapi aku laki-laki, aku adalah seorang laki-laki yang nggak boleh terlena dan nggak boleh terlalu jatuh sejatuh-jatuhnya karena hati aku, karena perasaan aku. Aku harus bangkit. Di sisi lain banyak orang-orang yang jauh lebih sedih daripada aku. Masa cuma Tuhan memberikan aku ujian seperti ini, aku udah sedih kayak gini. Aku yakin Tuhan pasti memberikan ujian seperti ini sama aku, pasti ada maksud dan ada hikmahnya. Mungkin Tuhan ingin memberitahukan aku bagaimana sosok seorang meme. Mungkin Tuhan juga ingin memberikan istri yang terbaik buat aku. Aku harus husnuzon terhadap Tuhan. Aku nggak boleh berprasangka buruk. Novi juga berharap sama aku. Novi juga memendam perasaan yang sama terhadap aku. Padahal aku juga jauh sekali sebelum sama meme aku juga jatuh hati sama si Novi. Cuman aku berpikir ketika aku mengungkapkan semua perasaan aku terhadap Novi, aku bisa merusak persahabatan aku sama dia. Aku nggak mau merusak persahabatan aku sama si Novi sama Ari. Tapi ternyata diam-diam juga Novi menyimpan rasa yang sama aku. Bismillah. Semoga semuanya bisa menjadi hikmah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, mudahkanlah rencana hamba-Mu ini ya Allah. Mudahkanlah semuanya ya Allah. Berikanlah hamba istri yang solehah. Berikanlah hamba istri yang benar-benar terbaik buat hamba ya Allah. Yang bisa menyempurnakan hidup hamba, menyempurnakan iman hamba, bukan malah membuat hamba semakin amburadul. Ya, kayaknya sebelah sana nggak hujan deh. Nanti sore aku ada janjian sama si Novi. Aku nggak boleh kena hujan biar aku bisa jalan sama Novi, biar aku nggak usah salin baju lagi. Loh, kenapa cuacanya bisa berubah jadi panas kayak gini? Aduh, dari tadi keburu. Meh. Jangan. Udah gak usah balik. Aku gak kenal. Berhenti dulu. Aduh, Siapa tahu dia apa mau sih? ngasih uang. Tadi kamu keburu mau ke pasar, ngapain sih berhenti? Berhenti dulu, kita lihat dia mau ngomong apa sih. Iya bener kamu Meme. Kamu kapan sih balik? Aku balik hari ini. Rencananya aku mau langsung menikah sama kamu. Kamu gimana kabarnya? Sehat? Kamu baik? Baiklah, ya aku sehat lah. Kamu lihat aku gimana? Iya, tambah gendut aku lihat kamu. Cuman aku masih tetap mau nikah sama kamu kok. Oh, kamu mau nikah sama aku? Iya. Emang udah kaya? Berani mau nikah sama aku? Oh, Meme. Bukannya yang menyuruh aku merantau itu kamu. Sekarang aku udah pulang dari merantau, kamu masih tetap menuntut aku harus menjadi kaya. Aku nih cewek tipe tuh yang nggak suka nunggu orang lama-lama, apalagi tanpa kepastian. Ya suruh siapa kerja di luar negeri pulangnya sampai lama banget. Ya jangan nyalain aku dong kalau aku udah nikah sama orang lain. Perkenalkan Mas. Perkenalkan. Saya Syahrul. Saya suami dari Meme. Kamu datang ke sini buat apa? Udah kelihatan jelas kan? Nih, Apalagi? ternyata yang diomongkan sama teman-teman semuanya, sama sahabat aku benar. Kamu udah menikah lagi. Berarti selama ini uang yang aku kirim sama kamu sebulan, 2 bulan, 3 bulan untuk biaya pernikahan kita, kamu buat menikah dengan dia. Ya iyalah, aku tuh nggak pernah sayang sama kamu ya. Ingat, dengerin baik-baik. Aku tuh cuma sayang sama duit kamu. Sedikit pun aku sayang sama kamu. Nggak pernah aku ada rasa sayang sama kamu. Sayang, mobil yang di rumah itu kan sebenarnya uang dia kan ya? Ya iyalah, kan aku udah bilang sayang. Tenang, kalau kita mau beli, apalagi cuma buat bangun rumah kita. Tenang, duit aku tuh banyak kan. Duit aku kamu bilang. Ya iyalah, Itu duit aku yang aku kirim dari perantauan. Asal kamu tahu ya, aku sudah bertaruh nyawa, bertaruh hidup, bertaruh semuanya hanya untuk bisa menikah dengan kamu. Aku kirim semuanya dengan kamu, biar kamu menabung, biar kamu mempersiapkan pernikahan kita. Tapi apa sekarang? Emang aku wanita bodoh?
Aku tuh pakai dong Fajar. Kamu kerja di sana, kamu ngirim ke aku, otomatis kan itu uang udah punya aku. Jadi kamu tuh udah usah ngarep kalau uang itu masih uang kamu. Terus kamu menikah dengan tipikal laki-laki macam kodok seperti ini? Jaga ya mulut kamu Fajar. Kamu tuh apa sih? Kamu tuh kerja dari luar negeri cuma dapat apa? Tetap yang jalan kaki kan? Meskipun kamu bilang aku kodok atau apapun, yang jelas sekarang istrinya kamu sekarang sudah jadi milikku. Dan juga kamu sebagai... Ih, apa sih? Apa jangan-jangan yang ada di tas ini baju semua nggak ada uangnya? Udahlah, mending kamu tuh pergi dari kampung ini. Di kampung ini tuh nggak ada yang mau kalau kamu ada di sini. Lagian ngapain? Kamu kerja apa di luar negeri? Asal kamu tahu ya, semua orang kampung ini sudah membicarakan kamu karena kamu menikah dengan orang lain. Dan kamu membiarkan aku bertaruh nyawa, bertaruh hidup di perantauan, di negeri orang. Iya, aku bodoh amat. Yang diomongin sama aku kan ya sudah. Jadi secara otomatis di kampung ini meme itu adalah trending topik. Dan kalau semisal saya jadi laki-laki, semisal saya jadi suami kamu, pasti saya akan berpikir sebagai layaknya mana saya sebagai manusia. Bukan berpikir sebagai layaknya mana saya sebagai kodok. Saya pasti tahu wanita yang mana sudah ditunangkan sama orang, wanita mana yang sudah ada laki-laki yang berjuang demi dia, saya tidak akan berani mendekati. Terus, kamu dengan pintarnya mengambil kesempatan dalam kesempitan. Begitu laki-laki. Faktanya ya, perempuan manapun itu akan meninggalkan seseorang kekasihnya, pacarnya, atau apapun itu kalau ditinggalkan sendirian bertahun-tahun. Dan bodohnya, buaya kodok ini mau ditipu oleh tunangannya. Jadi Apa nggak sekarang kasihan? Jadi sekarang udah terlihat jelas ya. Di sini tuh yang paling kaya tuh sekarang aku daripada kamu. Uang kamu udah di aku. Kamu bangga dengan kekayaan kamu dari hasil dari jeripaya aku? Asal kamu tahu, kekayaan kamu itu dari hasil semua yang aku kerjakan. Jadi jangan bangga. Terus mas, kamu semisal jadi kodok, kalau semisal kamu meninggal, terus kalau semisal pun kamu merantau juga suatu saat di kemudian hari, kalau semisal kamu ditinggal menikah lagi gimana? Tapi bayangkan. tidak mungkin. Kenyataannya sudah jelas sekarang. Yang miskin siapa, yang kaya siapa. Dengar kan? Kamu itu merantau jauh-jauh, ujung-ujungnya apa? Jalan kaki kan? Memalukan Iya sekali. iyalah. Lihat, kamu nih gak ada perubahan banget ya. Kerja di luar negeri, pulang-pulang ke kampung sini, tetap gini, jalan kaki. Cukup. 5 tahun aku merantau hanya untuk menikahi kamu. Sedangkan kamu asik-asikan kewes-kewesan, oyes-oyesan di sini. Benar kan? Omongan kamu ini dijaga ya udah. Sekarang kamu pergi aja. Kamu nih tambah lama, tambah ngeselin banget ya. Udah, mending kamu tuh pergi dari kampung ini. Lagian aku nggak suka, nggak sayang sama kamu. Kamu jangan ambil tas aku. Denger ya. Ingat itu ya. Aku tuh nggak pernah sayang sama kamu. Aku tuh cuma sayang sama duit kamu. Dengerin baik-baik. Pakai tuh telinga. Lagian ngapain sih? Meme, Apa? tahu ya. Padahal aku pulang ke sini, aku bukan cuma punya tujuan untuk menikah sama kamu. Aku punya sesuatu yang besar sama kamu, dan sesuatu itu sudah aku spesialkan, sudah aku pesan dari jauh hari. Yang besar itu apa? Omongan kamu doang ha? Tapi aku tuh nggak pernah berharap hadiah besar dari kamu, Fajar. Dan setelah aku tahu, aku juga nggak pernah mau berharap dan apalagi mau memberi hadiah besar dan hadiah spesial itu sama kamu. Hadiah itu lebih cocok terhadap orang yang lebih tepat dan jauh lebih baik daripada kamu. Tapi ngapain kamu masih manggil-manggil aku tadi? Apa sih, kurang ajar banget sih? Kamu punya mata nggak sih? Tangan kamu itu dijaga. Jangan sampai kena istriku ya. Kalau sampai istriku lecet, kamu saya laporkan. Kamu sudah bukan orang sini, lebih baik kamu sekarang pergi aja. Terus? Dengar kan dari tadi yang diomongin sama suami aku. Mending kamu tuh pergi. Udah sekarang kamu lebih baik pergi aja sekarang. Penting juga. Ingat ya Meme, perbuatan kamu sama buaya kodok kamu gak akan aku pernah lupakan. Ya, Jangan udah, itu sekali-kali masalah kamu mencari aku dan jangan sekali-kali kamu akan berlutut di hadapan aku. Yoga banget aku nyari-nyari kamu. Gak penting. Dengerin tuh ya. Kamu tahu Me? Gak tahu. Sekarang aku kasih paham sama kamu. Apalagi? Kamu, wajah kamu, bibir kamu, nih sama kayak bokong aku. Aduh, kamu nggak usah ngomong kayak gitu. Dulu-dulunya aja kamu tuh nggak bisa lupain aku kan? Dengerin. Dasar orang miskin.
Udah sayang, lebih baik Lagian kamu juga apa sih? Tadi marah-marah sama aku, keburu mau ke pasar tapi masih berhenti. Mau kamu apa sih, Mas? Siapa tahu dia itu mau ngasih uang. Ngasih butuh uang, banyak. ngasih uang. Kamu tahu sendiri kan, mobil aja masih belum lunas. Uang makan kita masih belum ada. Siapa tahu orang itu mau ngasih uang. Iya, seenggaknya kamu tuh harus mikir, Mas. Kamu itu laki-laki, kamu itu cowok suami aku. Jadi kamu tuh cari nafkah, cari aja sendiri. Ngapain masih ngajak-ngajak aku? Terus sekarang kayak gini, ketemu sama mantan aku. Kamu nih, ya apa sih? Iya, aku gak ngerti. Nyesel banget aku, Mas, nikah sama kamu, Mas. Udah, daripada kamu cerewet, mending sekarang kita pergi aja. Yuk sekarang, ayo cepetan. Apa sih? Aduh, aku udah bela-belain kamu di depan mantan aku. Tapi nyatanya kamu tuh nggak punya kerjaan, Mas. Meskipun aku gak punya pekerjaan, yang penting kamu tuh Udah cerewet banget sih jadi suami. Tinggal jalan aja, repot banget sih. Ntar Mas, jalan, Mas. nanti malam aku gak kasih kamu jatah, kamu Jatah terus. Duit bulanan kurang. Rip, pulang Rip. Kenapa bos? Gak sesuai ekspektasi Rip. Gak sesuai gimana bos? Kamu tahu nggak? Ternyata calon istri aku udah menikah sama preman pasar Rip. Hah? Menikah bos? Iya, semua uang aku, semua yang aku kirim, semua persiapan biaya pernikahan aku, persiapan dekorasi, make up, segala macam, fitting baju, semuanya udah dihabiskan sama dia untuk menikah dengan preman pasar. Kurang ajar tuh. Ya, buat apa lagi? Cuman aku nggak nyesel sih, Rip. Ada satu wanita yang memang benar-benar mengharapkan aku dan ada satu wanita yang benar-benar mencintai aku. Intinya, antara aku ke kota sebentar, aku pengen istirahat, aku pengen makan. Antara aku ke kota, aku pengen istirahat, aku pengen makan. Kota-kota terdekat aja. Siap bos, Ya. siap bos. Intinya ada makanan lah. Siap. Tolong bukain, bos. Rip. Rip, tapi sore ini saya mau kesini sendiri ya. Oh, siap bos. Nggak mau diantar nih bos. Gak usah. Kamu langsung istirahat. Siap, Istirahat, kamu cari kos-kosan atau cari hotel lah. Ya. Siap bos, siap bos. Biar saya sendiri kesini ya. Siap. Kalau ada apa-apa telepon ya bos. Ya. Yuk nanti sore, Rip. Siap bos. Agak cepet ya, Rip. Ya bos. Ayo, Rip. Pikiran udah nggak enak nih, Rip. Siap bos. Hari tuh kenapa sih nggak mau ikut? Tumben-tumbenan dia nggak mau ikut. Atau jangan-jangan Hari itu bersekongkol ya dengan Fajar. Tapi kenapa sih aku disuruh pakai baju seperti ini? Mana baju ini minjem lagi sama ibu aku. Untung ibu aku nggak lewat sini. Untung aja ibu aku masih kerja. Kira-kira ada apa ya Fajar ngajakin aku keluar tumben-tumbenan. Biasanya kalau mau keluar juga langsung ke rumah. Novi, ayo kita keluar. Biasanya kayak gitu. Tapi ini ada apa ya, kok Firas tuh nggak enak sih, kok aku tumben-tumbenan ya aku keringet dingin kayak gini. Aduh tuh Novi, atau jangan-jangan Fajar marah ya karena aku udah nyatain perasaan ke Fajar. Atau jangan-jangan Meme sama Fajar mau rujuk, tapi nggak mungkin kan, Meme kan udah nikah sama Syahrul. Oh, ini biasanya Ari yang menolong aku, tapi Ari ini juga nggak mau diajak ketemuan. Aduh, kira-kira aku kurang apa ya? Aduh, jam aku lupa, tapi aku nggak biasa pakai jam sih. Semoga aja aku ketemu Fajar nggak bikin aku kecewa. Atau sebaliknya, aku juga nggak bikin ngecewain Fajar. Ini siapa ya? Perasaan aku nggak ada janjian sama nih mobil. Dan teman-teman aku juga nggak ada yang bermobil seperti itu. Teman-teman aku semuanya tuh naik. Ya apaan sih, orang jalan luas kayak gini, tinggal jalan kan? Kira-kira Fajar ngapain nih ketemu, atau jangan-jangan aku dinikahin sama Fajar? Tapi nggak mungkin. Fajar kan cintanya sama Meme, nggak sama aku. Selamat sore.
Fajar, kamu punya mobil? Itu mobil kamu. Barusan kamu nyetir mobil. Emang kamu bisa? Hah? Kamu gak usah kaget. Iya tuh mobilnya. Salah. Kamu bisa nggak? Bisa? Jadi mobil ini sebenarnya mau aku kasih terhadap Meme, calon istri aku. Cuman berhubung dia sudah memang menikah dengan preman pasar, ya udah. Kamu gak usah kaget masalah aku bisa nyetir mobil apa enggak. Karena di perantauan aku sudah terbiasa nyetir mobil. Terus masalah perasaan kamu, aku juga sudah mempertimbangkan semuanya. Meskipun cuma dalam sekejap, ya aku rasa nggak ada salahnya aku bisa mencoba memulai hidup baru dengan kamu. Jadi pada intinya gini Fajar, sebenarnya aku menyatakan perasaanku buat kamu tuh ya aku hanya menyatakan aja. Aku nggak bermaksud untuk merusak hubungan aku, persahabatan kita. Aku nggak mau. Aku ya lebih baik aku memendam perasaanku daripada aku merusak persahabatan kita. Jadi ya perasaan itu bisa dihilangkan. Jadi kamu nggak usah khawatir, nggak usah mikirin perasaanku yang buat kamu. udah ngomong ya. Ya memang persahabatan kita akan rusak. Cuman kita akan membangun rumah tangga yang jauh lebih bahagia dibanding persahabatan kita. Nggak apa-apa deh persahabatan kita rusak. Yang penting aku sama kamu bisa menikah. Terus mobil itu hadiah buat kamu. Ya hitung-hitung daripada aku kasih hadiah buat si Meme. Itu kan memang hadiah bukan hanya buat si Meme, tapi buat calon istri aku. Ya berhubung dia memang sudah menggunakan harta aku buat menikah sama preman pasar, ya aku sebut dia buaya kodok lah. Aku nggak tahu whatever lah. Yang penting sekarang mobil ini bisa kamu kendarai dan kamu bisa belajar sama aku. Ini coba. Mas udah, Mas Meme. udah. Mau lari kemana kamu, woi? Tunggu. Mas udah, Mas. Apa sih? Tunggu. Nanti kita belajar mobil. Membangun rumah tangga bersama pria yang aku impikan selama 10 tahun. Ya. Fajar, kamu beneran ingin mau menikah sama aku? Kalau misalnya aku nggak pengen menikah sama kamu, ngapain mobilnya aku kasih sama kamu? Anggaplah itu mas kawin buat kamu. Tapi aku nggak bisa nyetir mobil. Ya makanya aku ajarin. Apa yang kamu nggak bisa? Nanti aku ajarin semuanya. Tapi Fajar, aku kan bukan wanita yang sempurna. Aku bukan wanita yang feminim. Fajar, kamu kan bantuin aku. No, Fajar, bantuin aku. Ini kok tangan aku gerak-gerak tapi gak ada. Aku serius, dengerin aku. Kamu nggak bantuin aku. Kenapa? Tangan kamu kenapa lebam-lebam? Terus Ya kok aku dipukuli sama suami aku. Oh, kamu dipukuli? Ya, bukan urusan aku. Kan kamu juga baru-baru ini sudah dorong aku. Kamu gak sayang sama aku, kamu cuma sayang sama hartaku. Bukannya harta aku sudah kamu buat embat sama suami kamu. Udah ngapain sekarang minta tolong sama aku? Aduh, aku nih kalau nggak ada kamu mau minta tolong sama siapa lagi, Jar? Banyak orang. Ini ada orang Kamu ngapain sih di sini sama Novi? Aku mau menikah sama Novi. Nov, kamu sahabat aku, Nov. enggak, kita nggak sahabatan. Siapa yang bilang sahabatan? Justru aku tuh teman baik kamu. Cuman kamu yang menendang aku. Kamu nggak sudi kalau punya teman seperti aku. Katanya aku jelek, tomboy. Terus? Maksud kamu apa? Kamu mau sama Fajar? Ya karena, jawab aja, karena aku sama kamu nggak jodoh. Kamu segini sama aku segini sama kamu. Nanti anaknya bisa jadi segini. Maksud kamu apa sih? Ya, karena kamu yang menolak aku juga bisa lah menolak kamu. Hitung-hitung juga aku memperbaiki keturunan. Ya udah, sekarang aku gak mau nolong kamu minta tolong ke tempat yang lain. Masalah tangan kamu lebam, tangan kamu udah habis, atau bahu kamu juga hilang, itu bukan urusan aku. Kamu mending lapor. Apaan sih? Ini Udah. Maksud kamu tuh apa sih, Nov? Oh, ini hadiah mobil yang aku mau berikan sama kamu, terus aku kasih sama Novi. Kan aku bilang punya hadiah besar sama kamu. Dari semangatnya aku, dari saking keburunya aku bertemu sama kamu, kumis aku di perantauan sampai aku nggak potong. Wah, karena aku beli. Ini mobil kamu? Yang kamu lihat sekarang sudah jadi mobil Novi. Karena sebentar lagi aku menikah sama Novi. Sini, Novi. Enggak. Apanya yang enggak sih? Ya, pasti kamu, Nov. Udah, iya. Fajar kan punya aku. Ya itu kan dulu suruh siapa kamu tuh menikah dengan Syahrul, kan aku sudah bilang. Oh, namanya Syahrul. Iya,
namanya Syahrul, dia preman pasar. Gini. Keren lo. Kalau kamu sama aku, ibaratkan kamu Donald Bebek menikah dengan jerapah. Jadi kamu persis dengan kodok ketemu dengan Donald Bebek. Jadi buaya ketemu Donald Bebek, udah pasti. Wek. banget sih jadi orang. Tapi maksud kau apa sih, Nov? Enggak, aku gak mau. Aku juga gak rela kalau Fajar sama kamu. Aku salah apa? Aku Ya cuma salah kamu sekarang sama Fajar. Ya terus siapa kamu menikahi Syahrul? Kayaknya kamu salah jurusan deh. Mending kamu pergi sekarang. Jalan. Enggak, aku nggak mau pergi dari sini. Ini suami kamu udah datang. Fajar, aku minta tolong, Jar, sama aku dari tadi ngomong gak direspon banget sih sama kamu. Mas, buaya kodok, silakan urus. Mufi, Kamu kesini apa sih, Mas? Uangnya yang aku taruh di dompet kamu ambil mana? Nggak tahu. Uangku 300 mana lo? Mas, aku istri kamu, kok bisa-bisanya sih nyalahin aku? Seenggaknya tuh ya, kamu memang itu tugas kamu nafkain aku, ngasih uang aku, malah aku dikira maling. Aku sudah nafkahin. Harus. Ya apa sih? Ih, Mas, udah, Mas. Udah, kamu Mas, dengerin, aku nih istri kamu, tapi kamu tuh apa sih bilang aku maling-maling? Uang kamu, uang aku juga, Keles. Kamu tidak pernah. Jadi Donald Bebek jangan deket-deket sama sini. Belagu banget sih. Seandainya kamu tidak mencampakkan aku dan memilih laki-laki seperti ini, selesai. Kamu pasti naik mobil ini. Udah. Kamu pergi kan, mending pergi aja sekarang. Ini gara-gara apa, Mas? Mencuri apa, Mas? Sekarang kamu pergi aja sekarang, cepetan. Apa lagi, Mas? Uangnya ke aku kamu taruh mana? Terus Dengerin ya. Udah, sekarang kamu nuduh aku ngambil uang kamu, itu terserah kamu. Yang penting aku sekarang maunya tuh cerai ya sama kamu. apa aku bilang mau cerai? Iya, aku mau cerai. Kenapa? Serius kamu mau cerai? Aku bisa cari laki-laki, Mas, lebih dari kamu, lebih kaya dari kamu. Aku bisa. Oke, kalau memang kamu mau cerai sekarang, udah sekarang. Udah.